Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sungguh nikmat yang besar di waktu-waktu seperti ini Allah berikan karunia kepada kita, izin, waktu dan kesempatan serta kemauan dan kesehatan. Mudah-mudahan juga ketulusan dan keikhlasan untuk datang ke rumahnya yang mulia ini menjadi bagian dari tamu-tamu yang dimuliakannya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa menemani kita. Yarhamkallah, bahagia menjadi undangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga dengan demikian Allah pun memurahkan kita dan memudahkan kita untuk melenggang menuju surganya dan dijauhkan dari segala fitnah yang menghalangi atau syahwat yang merintangi. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana kita berjalan di atas dunia ini berusaha untuk senantiasa mempedomani dan meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam Jumalul Faraid, bab Jumalul Faraid. Tapi ada perkataan al-muhaqqiq yang mentahqiq kitab ini, yaitu Imam Ahmad bin Muhammad Syakir rahimahullah, yang memberikan catatan di bawah ini, itu di halaman 199, catatan kaki nomor 6. Beliau mengatakan hadhil faqarat al-aliyah ar-ra'iyah, alinea-alinea yang bernilai tinggi dan sangat indah ini, yaitu mulai alinea paragraf 536 sampai 541 fi nusratis sunnati,
dalam membela as-sunnah wa ta'limil ulama, dan mengajarkan kepada para ulama. Subhanallah, mengajarkan para ulama. Wajar Imam Syafi'i imamnya para imam, jadi wajar dia mengajar kepada para ulama. Siapapun yang ingin jadi ulama mesti belajar dari apa yang dikatakan beliau ini. Wa ta'limil ulama wujubat tibaiha, itu kewajiban mengikuti as-sunnah. Nanti kita baca selayang lagi untuk mengokohkan lagi. Nah, mimma yuktabu bidzaubit tibr, yang mesti ditulis dengan tinta emas. La bima'il hibr, bukan dengan tinta biasa. Wa rahimallahu Syafi'iyah wa radiyan. Semoga Allah merahmati dan meridai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita ulang sekali lagi Pak ya. Tidak apa-apa ya. Ya, biar mantapkan. Subhanallah, karena memang Syafi'i rahimahullah nasirus sunnah, dikenal dengan nasir as-sunnah, penolong as-sunnah. Karena di zaman lahirnya ahli logika dan retorika, ahli ilmu kalam, ahli hadis, ahli as-sunnah, digelari dengan gelar-gelar yang merendahkan. Sampai hari ini kan sama dengan gelar-gelar yang merendahkan, dengan sebutan an-nabita, al-hasyawiyah. Itu orang-orang yang baru tumbuh. Kemudian al-hasyawiyah yang hanya tahu agama ini kulit-kulitnya saja, tidak sampai kepada hakikat ma'rifatnya, hanya tahu kulit-kulitnya saja. Padahal Allah melarang wala tanabazu bil alqam, jangan menggelar dengan gelaran-gelaran yang buruk. Tapi kalau tidak menggelar dengan yang buruk, tentu saja tidak ahli hawa namanya, tentu saja tidak ahli bid'ah namanya, tidak jadikan penentang agama. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah di akhir atau 536 kemarin, falau anna mra'an, andainya seseorang lam ya'lam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui bagi Rasulullah SAW sunnatan ma'a kitabillah, ada sunnah bersama kitab Allah, illa ma wasafna, kecuali yang sudah kita sebutkan, mimma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi makna ma anzalahu Allah jumlatan, di antara sunnah yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalamnya semakna dengan apa yang Allah turunkan secara global. Jadi Allah turunkan perintah salat, Nabi juga menjelaskan yang perintah salat tadi secara detail. Wa annahu innama istadraka ma wasaftu min fadlillahil a'mal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah istadraka, itu menambahkan ma wasaftu, apa yang telah aku sebutkan, min fadlillahil a'mal, terhadap kewajiban amal yang Allah turunkan. Wa ma yuharrimu, apa yang diharamkannya, wa ma yuhillu, dan apa yang dihalalkannya, wa yudkhalu bihi fihi, dan dengan apa pula masuk ke dalam ibadah itu haji. Dalam masalah ini konteksnya masalah haji, fihi wa yukhraju minhu, dan keluar pula dari ibadah haji tersebut apa pula amalan yang membuat seseorang keluar dari ihramnya tadi, wa mawaqitihi, dan miqat-miqatnya, wa ma sakata anhu siwa dzalika min a'malihi, dan apa yang tidak atau yang Nabi diamkan selain dari amalan-amalan yang disebutkan itu, qamatil hujjatu alaihi, tetap berdirilah hujjah kepada orang tadi yang sudah tahu seperti itu, bi anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamat hadzal maqam,
bila sampai makamnya pada makam ini sudah diketahui oleh orang tadi bersama kitabullah ma'a fardillahi fi kitabihi, ditambah dengan kewajiban yang Allah tetapkan dalam kitabnya marratan aw aktsar, baik satu kali atau lebih, qamat kadzalika abadan, maka berdirilah hujjah itu selamanya. Berarti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila datang dan sabit bersamaan dengan Al-Quran dan Sunnah atau semakna dengannya, maka hujjah ini selamanya berlaku. Hujjah ini selamanya berlaku, tentu saja selama tidak dinasakh seperti dalam pelajaran an-nasikh wal mansukh. Berarti tidak ada istilah hujjah, artinya tidak ada istilah bila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita punya pilihan dan memilih selain sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau melanjutkan, wastudilla annahu la tukhalifu lahu sunnatun abadan kitaballah. Dan diambil dalil pula dari situ bahwa tidak satu pun sunnah menyalahi kitabullah selamanya. Tidak akan pernah bertentangan antara sunnah dengan kitabullah. Kalau ternyata ada pertentangan, pasti ada masalah, imma barangkali karena sunnah yang dinisbatkan ke Nabi tidak sahih. Tidak sahih. Atau pemahaman kita terhadap keduanya yang tidak benar. Karena tidak mungkin bertentangan antara kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ternyata ada pertentangan, seperti kata Imamul A'immah Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah, tolong bawa ke sini 2 hadis atau lebih yang bertentangan, saya akan bisa kompromikan. Kata Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Wa anna sunnatahu, dan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illam yakun fiha nassu kitabin, sekalipun di dalam masalah itu tidak ada secara teks Al-Quran, tidak ada secara teks Al-Quran yang menyebutkan makna sunnah itu, lazimatun, sunnah tersebut tetap berlaku. Tetap berlaku. Artinya bila sunnah itu berdiri sendiri, tidak ada Al-Quran yang mendukung maknanya atau secara tekstual sama dengannya, maka sunnah itu berdiri sendiri. Seperti yang sudah sering beliau sebutkan dalam pelajaran awal-awal kemarin, bahwasanya sunnah itu ada yang berdiri sendiri, ada yang menjadi penafsir bagi hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quranul Karim, atau menguatkan sama dengan Al-Quranul Karim. Bima wasaftu min hadha, dengan apa yang telah aku sebutkan dalam masalah ini. Ma'ama zakartu siwa, ditambah apa yang kusebutkan selainnya, mimma faradallahu min ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah telah menetapkan kewajiban taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita taat ke Nabi? Karena Allah wajibkan kita taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kenapa kita taat kepada ulama? Karena Allah wajibkan kita taat kepada ulama. Dengan syarat ulamanya juga taat Allah dan Rasul. Kalau ulama tidak mutlak, sebab dia mesti mengikut Allah dan Rasul. Bila ternyata bercanggah, seperti yang akan disebutkan oleh Imam Syafi'i nanti, tidak boleh ulama keluar daripada Al-Quran dan Sunnah. Bila jelas, maka kita perjelas. Ya, kau berjali-jali ke Buya kan? Ya, ini Al-Quran, ini hadis. Nampaknya perbuatan Buya ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Karena hadis Al-Quran, nih hadisnya di perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persuasian Nabi tidak ada. Tiba-tiba Buya mengada-ngada. Oleh sebab itu, mohon maaf, dalam bab ini dengan segala hormat saya tidak mengikuti. Jelas ya? Tapi sama Nabi bisa begitu?
Ini Nabi nampaknya bertentangan dengan mazhab kami ini. Hah? Oleh sebab itu dengan segala hormat kami meninggalkan Nabi. Bisa? Tidak bisa. Tapi kalau meninggalkan ulama, wajib. Kalau bertentangan, ya kalau bertentangan, tidak usah diungkit-ungkit Pak berapa Imam Syafi'i bertentangan dengan, jangan dicari-cari. Pas ketemu saja nanti. Pas ketemu. Mudah-mudahan tidak banyak lah. Kalau kita ini cari mau banyak memang. Ya, memang. Jadi oleh sebab itu bedanya Rasulullah SAW kewajiban kepadanya taat secara mutlak. Ya, sekalipun tidak ada ayat Qur'annya. Tapi kalau kita tidak ada Quran, tidak ada hadis, dasarnya kan kias kan berdasarkan Al-Quran dan hadis juga. Tidak pula ijma ulama. Tiba-tiba bertentangan atau tidak ada dalilnya sama sekali, kita katakan sesuatu yang perlu dalil, lalu tidak ada dalil, maka tidak ada kekuatannya sekalipun dari ulama. Jelas? Alhamdulillah. Karena ulama diwajibkan mengikuti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan Rasul tidak mungkin bertentangan. Tapi ulama dengan Rasul mungkin bertentangan. Mungkin apa enggak? Mungkin. Allah dan Rasul tak mungkin. Sebab maksum. Tapi ulama dengan Allah dan Rasul mungkin bertentangan? Mungkin. Ya Ustaz ya? Karena ulama tidak maksum. Tapi kalau orang kalau yang ada penyakit dalam hatinya merendahkan ulama, enggak, justru meninggikan ulama. Karena meninggikan ulama itu adalah mengikuti kebenarannya, tidak mengikuti kesalahannya. Itu yang meninggikan ulama. Kalau enggak nanti menyulitkan ulama kita. Dah jelas salah kita ikuti juga. Kamu yang nyuruh kemarin. Kayak itu nanti bebannya ke ulama itu. Tapi ketika kita tinggalkan, lepas beban ulama tersebut. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu hikmahnya kenapa Imam Syafi'i juga mengatakan, inni atamanna ayyukhadha hadzal ilmu minni kulluh wa la yunsabu minhu ila nafsi syai'un. Atau kama qala rahimahullah ta'ala. Saya ingin ilmu ini diambil oleh orang semuanya. Tapi tak satu pun yang dinisbatkan ke saya. Apa sebab? Karena ilmu ini asalnya dari Allah dan dari Rasul. Nah, kalau benar itu dari Allah dan Rasul, berarti Allah. Kalau tidak, buang saja. Sehingga kita tidak ada lagi mengatakan, oh ini Imam Syafi'i mengatakan orang bukan biasa-biasa. Ini orang luar biasa. Ya, karena Imam Syafi'i ingin supaya kita tidak terpengaruh oleh nama besarnya dia. Karena nama besar Allah dan Rasul jauh di atasnya. Maka dia bilang, tidak dinisbatkan ke saya. Sebab kalau dinisbatkan ke Imam Syafi'i, segan kita. Apalagi dinisbatkan ke Ustaz Dasman aja, dah segan kita sebagian. Sebagian, tidak semua memang. Ya, sebagian. Dah segan itu. Apalagi kalau dinisbatkan pada Allah dan apalagi nisbat kepada Imam Syafi'i. Apalagi kalau dinisbat kepada Imam Syafi'i. Berapa banyak orang menolak pendapat yang benar dengan berperisaikan kepada imam ulama, ya kan? Misalnya benar dari Ustadz Syanu misalnya. Hadis ini tidak sahih. Lalu kita cari ulama yang mensahihkannya. Yang dia sebenarnya dalam mensahihkan keliru. Oh, tidaklah sebanding Ustadz Dasman dengan Syekh Kabir. Gitu kan. Jadi diadulah antara Syekh Dasman dengan Syekh Kabir tadi. Syekh besar tadi. Ya jelaslah. Orang yang kelasnya internasional diadu dengan kelas lokal, kalah lah kita. Harusnya kalau jujur jangan diadu yang tidak sekelas. Diadu tidak sekelas ya sama dengan madu anak ayam dengan induk itik. Allah musta'an. Ya dia diadu pula antara bukan diadu dibandingkan ulama ini dengan ulama yang sekelas. Maksud saya, Imam Syafi'i sengaja mengatakan jangan dinisbatkan ke saya. Apa sebab? Sebab kalau dinisbatkan ke saya karena fanatis kepada saya. Kalau fanatis kepada saya bisa menurunkan ta'zim kalian kepada Allah dan Rasul. Iya kan? Berapa aja? Subhanallah. Berapa banyak orang ada saya baca kemarin sebuah fatwa yang tidak berdalil. Sebuah fatwa yang tidak berdalil. Ada fatwa dari suatu lajnah fatwa di
salah satu negara, mengatakan bahwa meminta tolong, meminta bantuan, meminta dengan makna berdoa kepada para nabi dan rasul, malaikat, wali yang sudah mati, ya berdasarkan dalil-dalil syar'i semuanya dibolehkan. Lalu diminta oleh orang, mana dalil syar'i itu yang membolehkan itu? Ya, mana Al-Quran yang membolehkan, mana hadis yang membolehkan, mana ijma' sahabat atau ijma' ulama yang membolehkan berdoa ke kuburan wali. Itu Pak. Lalu ditanyakan mana dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya sorbannya Syekh Fulan. Kan sorban Syekh, besar sorbannya. Berarti dia, itulah dalilnya. Paham tak? Tidak paham dia. Jelas, tidak usah paham lah. Bikin masalah aja nanti. Saya ulang kembali. Mereka memfatwakan sebuah lajnah fatwa terhormat. Ya, tapi sebagian menyebutkan ini bukan lajnah ifsad, tapi lajnah ifsad, merusak. Yaitu boleh minta kepada wali di kuburan. Pergi ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, tolong beri saya anak. Ya Syekh Fulan, tolong beri saya rezeki, lancarkan perdagangan saya. Boleh apa enggak? Antum melawan ulama besar antum. Melawan ulama besar di dalamnya. Mereka bilang, kan bahasa mereka itu kan, kalau mereka yang mengatakan, apalagi atas nama lembaga terhormat kan, tentu orang akan mengatakan, kalau mereka bilang berdasarkan dalil-dalil syariat. Dalil syariat itu apa? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya kan? Bahwasanya tidak dilarang meminta apapun kepada orang yang sudah meninggal. Karena ibabnya adalah bab tawassul. Bab minta secara minta koneksi. Minta semacam syafaat dan sebagainya. Paham saya? Misalnya antum nak bertemu dengan Pak Wali Kota. Jelas? Minta apa biasanya? Minta piti lah. Kalau kota itu pasti nak minta piti, tak mungkin minta bini kan? Nah, minta piti. Habis itu antum tahu saya dekat dengannya. Antum minta tolong ke saya. Jelas? Itu qiyas yang dipakai. Baik kaum muslimin dan muslim. Ini di waktu hidup mungkin apa tidak? Mungkin. Kalau mati, dia sendiri minta didoakan. Nah, ini yang difatwakan oleh para ulama tersebut, bahwasanya berdasarkan dalil-dalil syar'i. Apa dalil syar'i? Al-Quran dan hadis. Tidak ada larangan meminta dengan makna berdoa tadi, minta sesuatu yang tidak ada kemampuan dia untuk mengabulkannya. Seperti minta dimenangkan. Misalnya orang Palestina berjihad melawan Israel. Tolong menangkan mereka. Bisa mereka? Bisa? Ini diminta kepada siapa? Kepada Allah. Atau umat Islam hari ini dirongrong dan direndahkan. Minta kepada Syekh. Bisa? Minta ke mana? Wa iza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah. Ini dalil syar'i. Lalu mereka mengatakan berdasarkan dalil-dalil syar'i bahwa minta kepada selain Allah itu, yaitu Nabi yang sudah mati, wali yang sudah meninggal, apalagi malaikat dan sebagainya, dibolehkan berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i apa tadi? Al-Quran. Tapi mereka tidak menyebutkan satu pun dalilnya. Jelas? Lalu ada netizen yang bilang, mana dalil-dalil syar'i itu Pak Buya? Marahlah netizen yang lain. Dalilnya adalah sorbannya syekh-syekh itu. Kamu kan tidak bersorban. Syekh itu bersorban. Paham tak? Ini bahasa kiasan Pak. Ini ulama godang doang siapa? Kan itu maksudnya. Lambat juga pahamin Pak. Ini yang berfatwa ulama-ulama besar, kamu siapa? Kan itu. Jadi jangan minta dalil lagi. Kalau ulama sudah berfatwa jangan minta dalil. Paham tak? Ikut aja lah. Masa tidak percaya ke ulama? Itulah kalau socur saya. Masa enggak percaya sama ulama? Kan itu lebih kurang tuh. Jadi dalilnya apa? Itu sorban mereka. Jelas? Jadi ternyata tidak bisa dikeluarkan. Memang tidak ada dalilnya memang. Yang ada adalah dalihnya saja. Yang ada adalah
dalil. Adapun dalil nanti bisa ada dalil yang salah dipahami atau itu namanya dalil, atau dalil yang tidak sahih dari Nabi, yaitu hadis-hadis palsu. Ya memang kalau tidak ada emas bungkal, tidak paham lagi ya. Tidak ada emas bungkal di asa. Tahu bungkal Ustaz? Antum cari ikan tidak cari sendiri, itu masalahnya. Kalau cari ikan langsung ke rumah makan. Nah, Ustaz. Mana mancing tadi kan di pasar air tiris, di pasar Selasa ya, di pasar pagi mancing di situ dapat ikan kopi ya, masya Allah suka kopi apa nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat di Ramadan. Jadi tidak ada dalil sama sekali. Dalil tidak ada. Nah, kalau tidak ada dalil nanti diada-adakan dalilnya. Sebab kaum muslimin kalau nak jujur ulama tersebut, ini kan termasuk yang tidak jujur ini. Kalau nak jujur mereka, coba kita buka lembaran para sahabat saja. Kan ini generasi percontohan. Di bersama mereka ada kuburan manusia termulia sepanjang sejarah. Siapa beliau? Bahkan sejarahnya sampai ke akhirat nanti beliau yang pertama masuk surga. Kuburannya di mana? Di Madinah. Nampak kuburannya? Jelas kan? Ini ada pula yang kirim foto kuburan para anak 25 nabi dan rasul kan. Macam-macam manusia. Ini semuanya ada. Jadi banyak jadi orang bilang dari dulu tidak diketahui kuburan, sekarang tidak ada 25 foto kuburan Nabi dan Rasul. Mau beli tidak? Sama Pak jadi salah seorang subscribernya. Menarik judulnya. Iya, korbannya orang-orang yang tidak belajar, yang tidak ngaji itulah. Sama juga bahwasanya negara Arab Saudi, Muhammad bin Salman sudah mengumumkan akan membuang mazhab Wahabi katanya. Ya. Itu saya dengar ceritanya. Lain yang ceritakan, lain narasi yang dibuat. Jadi macam tidak pandai aja orang dunia ini bahasa Arab. Lain diucapkan oleh putra mahkota hafizahullah, lain pula yang diterjemahkan oleh sang pembuat narasinya, naratornya. Paham, Pak? Anda sekarang bercerita, ini kebegini Anda cerita, kalau diterjemahkan oleh ini buat narasinya, Ustaz Dasman mencaci maki mazhab Imam Syafi'i. Lalu disebarlah video kayak gini. Akhirnya yang memang tidak suka sama Dasman pasti tepuk tangan, Mbak. Ternyata Ustaz Dasman dah tobat. Dah tobat. Allah musta'an. Jadi memang kalau saya tengok memang korbannya rata-rata adalah orang yang tidak ngaji, yang tidak berilmu, yang suka ceramah, kelas gelak-gelak dan ketawa. Ya. Akhirnya begitulah kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi maka akan hancurlah Wahabi. Wahabi boleh hancur, tapi Islam yang murni tak akan hancur. Ya, yang menamakan Wahabi kan antum juga, bukan? Bukan? Arab Saudi tidak pernah menamakan diri mereka Wahabi. Ya, kita dengar bagaimana perkataan Raja Fahad, Raja Faisal, mereka menamakan kita Wahabi. Tidak ada Wahabi. Kalau itu yang dimaksudkan, ya memang Muhammad bin Salman menyebut memang tidak ada Wahabi, itu tidak ada. Yang ada adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman As-Salafus Salih. Mungkin salah, kenapa tidak? Sahabat aja secara personal ada juga yang salah paham, lalu diluruskan oleh yang ulama, yang sahabat yang lain. Ya Pak Edi, gitu aja kok repot. Bila salah sahabat ini diluruskan oleh sahabat yang lain. Pernah tersalah? Pernah. Itu perlu contoh juga. Ini perlu contoh. Perlu. Ya biar tahu. Nah. Misalnya datang Abu Musa Al-Asy'ari ke rumah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mana yang lebih hebat, Umar atau Abu Musa? Setuju nih? Nah, lalu Umar ada ilmu yang diketahui oleh Abu Musa, dia tidak tahu. Berarti langsung jatuh Umar? Tidak. Itu yang harus kita pahami. Bahwa seperti Imam Syafi'i sebutkan juga dalam kitabnya ini, tak saya temukan seorang pun ulama yang ahli sunnah, yang menguasai seluruh
sunnah. Sebab kalau dia menguasai seluruh sunnah sendiri, berarti dia sama dengan Nabi. Sama dengan Nabi. Maka tidak boleh kita mengaitkan kebenaran itu pada pribadi atau kelompok atau masjid atau pengajian. Asal keluar dari pengajian itu, keluar dari sunnah. Kalau tidak ikut pengajian itu, berarti tidak ikut sunnah. Ini fitnah ini. Ini fitnah. Yang menentukan ikut tak ikut sunnah itu bukan masjid, bukan pengajian, bukan ustadz, bukan kelompok, tapi apa yang dibaca, apa yang dikaji, apa yang disampaikan. Sebab tidak satu pun alim. Ini ulama yang ditemui oleh Imam Syafi'i sekelas Malik bin Anas, sekelas Ahmad bin Hanbal, Abdurrahman ibn Mahdi, yang tidak ada perselisih orang tentang mereka adalah para imamnya ahli sunnah rahimahumullah jami'an, tapi mereka tetap saja ada kesalahan. Karena mereka tidak pernah mendedikasikan diri sebagai nabi atau rasul yang tak pernah salah, apalagi malaikat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Umar radhiyallahu anhu datang kepadanya Abu Musa al-Asy'ari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ketuk pintu 3 kali. Assalamualaikum 3 kali. Tidak dibuka. Dia ngetuk pintu pakai apa, Pak? Pakai tumbuk? Pakai apa? Ujung-ujung kuku. Jadi gedor pintu orang jangan pak, jangan. Ya sampai yang di lantai 3 pun terbangun gara-gara jangan. Maka Nabi ngajarkan dengan ujung-ujung kuku kita ngedor pintu itu. Supaya yang tidur tak terkejut. Yang sedang sholat tak terganggu. Yang sedang rapat tidak tidak kaget gitu. Gedor pintu secara apa? Nah, Abu Musa gedor pintu dan mengucapkan Assalamualaikum 3 kali. Tidak dijawab, tidak dibuka. Kata Nabi SAW, istizan salasa. Minta izin itu 3 kali. Fa in uzina lak wa illa farji'. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang, maka dia pulang. Apalagi ini khalifah. Ini khalifah. Khalifah kan banyak kerjanya. Jadi pulang dia. Nah, Umar bin Khattab hafal suara Abu Musa. Tapi waktu itu dia tidak sempat untuk menjawab. Mungkin dalam kondisi tidak mungkin menjawab. Kan boleh kita tidak menjawab kalau tidak mungkin menjawab kan? Bisa saja sedang mau hajat, atau sedang melepaskan hajat, atau sedang ada hajat. Pokoknya semuanya. Atau darurat kadang. Tidak mungkin kita menjawab, maka dia tidak jawab. Lalu setelah itu Umar mengatakan, bukan kata dia itu Abu Musa. Kata yang lain, benar Abu Musa tadi. Mana dia? Suruh masuk. Ternyata enggak ada. Panggil lagi. Dia sudah gedor pintu orang, tiba-tiba pergi. Ini main-main ini, kata Umar. Ini dipanggil. Ya Abu Musa, taraktal bab wa dhahabta. Kamu gedor pintu, tiba-tiba pergi. Lalu pergi. Kata Abu Musa, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata atau bersabda, al-istizanu thalath. Minta izin itu hanya 3 kali. Fa in uzina laka fadkhul. Kalau kalau diizinkan silakan masuk. Wa illa farji'. Kalau tak diizinkan pulang. Selesai. Kata Umar, saya tidak pernah dengar ini. La ta'tiyanna bi syahidin aw la uji'annaka darban. Kamu mesti datangkan saksi atau saya iyalah. Yang gertakan pemimpin saya pukul kamu. Jelas ya? Saya pukul. Ya, dia ingin karena ilmunya dia boleh sampai ke Umar radhiyallahu anhu. Lalu dipraktekkan oleh, makanya kalau ada apalagi kita yang baru-baru ngaji. Ada yang baru ngaji semalam, kami temu orang juga yang belum lama ngaji tapi sudah bisa menilai ustaz itu tidak sunnah katanya. Iya macam-macam. Apa sebab? Iya makanya memang jadi ustaz ini tidak mudah tuan-tuan. Tidak mudah. Sebab semua nilai yang tidak penilai pun jadi menilai. Yang tidak patut menilai pun jadi menilai. Ada yang bilang ustaz itu tidak pandai bahasa Arab. Tengok yang bilang itu tidak pandai bahasa Arab. Ada pula yang bilang yang paling ahli bahasa Arab si Riau ini misalnya Ustaz Pulan. Ditanya, Bapak pandai bahasa Arab? Enggak. Gimana cara nilainya? Orang tidak pandai bahasa Arab bisa menilai orang berbahasa
Ada. Sama juga yang dengan ilmu sekarang. Jadi kaum muslimin muslimat, Umar radhiyallahu anhu bilang, kamu datangkan saksi, kalau tidak kena hukum. Apa sebab? Ini tak pernah ada saya dengar. Padahal mana yang lebih dekat ke Nabi, Umar apa Abu Musa? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Cuman ada yang luput dari badannya. Hanya pucatlah itu Abu Musa. Ya Umar menggertak, siapa yang tak pucat dibuatnya. Jadi kaum muslim, apalagi belum punya jabatan, ini orang dah takut sama dia, apalagi sudah punya jabatan. Khalifah radhiyallahu anhum ajma'in. Dia bergegas mencari sahabat, ketemulah ada sekelompok sahabat sedang berbicara, lalu katanya, apa pucatnya? Kenapa Anda pucat? Langsung nampak sama sahabat. Lalu dia bilang, saya baru datang dari Umar. Disebutkan kisahnya. Apa kata sahabat? Kulluna nasma'u zalika. Kami semua dah dengar itu dari Nabi SAW. Subhanallah. Seorang senior tidak mendengar. Kemungkinan lupa kan ada. Kemungkinan lupa tidak ada. Kalau kita lupa, bilang tidak pernah dengar. Ya saya kemarin mengucapkan sesuatu yang dalam pikiran saya, itu yang saya ucapkan. Yang mendengar bukan itu yang dia dengar. Ya. Anak yang bilang itu, anak saya dua-duanya. Dia bilang, Abi bilang tadi begini, dalam hati saya mengucapkan itu. Benar itu yang saya ucap? Iya. Terpasang aku lah, berarti saya salah ucap. Saya salah ucap. Saya tidak inginkan itu, tetapi yang terucap itu. Ada enggak? Perlu contoh lagi? Mamanya juga tidak selesai kaji nanti. Bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi Umar kadang dalam menghukum ada keliru diluruskan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu biasa. Kenapa kita sekarang bilang ulama tak mungkin salah? Itu yang keliru kita sekarang tuh. Bahwa harus ikut mazhab ini, harus mazhab ini. Kalau enggak boleh kurang semuskan. Kalau ada yang bilang seperti itu, dia lupa belajar yang benar barangkali. Lupa bahwa sahabat pun ada khilaf di antara mereka. Tetapi bedanya khilaf di antara mereka cepat bisa terselesaikan. Ya, kalau kita belum lagi khilaf, tidak bisa diselesaikan. Pokoknya saya tidak ikut situ. Pokoknya tidak ikut. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ini. Kita lanjutkan ini. Akhirnya tidak nambah kaji gara-gara itu. Nah, tapi ini kaji besar ini banyak. Ini kaji besar. Jadi tidak ada wajib taat kepada Rasulullah itu mutlak. Seperti wajib kepada Allah. Sedangkan para ulama tidak mutlak. Maka Imam Syafi'i mengatakan wa wajaba alaihi. Ini alinea yang ke-538, wajib atasnya. Siapa itu? Siapapun muslim. Ya kan tadi wajib siapa yang mengetahui ini dan itu kan wajib taat pada Rasulullah SAW. Nah, wajib bagi ulama juga, bagi seorang yang berilmu penuntut ayya'lam, mengetahui annallaha lam yaj'al hadza li khalqin ghairi rasulih. Allah tak jadikan kewajiban taat mutlak itu bagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hamba-hambanya. Hanya diberikan kepada Rasulullah. Maksudnya Imam Syafi'i bicara dalam konteks kita umat Islam. Sebab rasul-rasul sebelumnya dulu juga diberikan hak taat. Tapi maksudnya kita umat Islam yang akhir zaman ini tidak boleh taat mutlak kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah kenapa jamaahirul ulama dari dulu sampai hari ini mengatakan tidak wajib berada di satu mazhab tertentu, karena tidak satu pun mazhab yang memonopoli kebenaran, enggak ada. Di mazhab Syafi'i ya kebanyakannya benar, tapi ada beberapa hal yang harus kita tinggalkan. Yang mungkin kebenaran itu terdapat dalam mazhab Maliki. Di mazhab gurunya Imam Malik terdapat juga beberapa hal yang harus kita tinggalkan. Lalu kita betulkan melalui mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dalam mazhab Hambali rahimahullah juga kita temukan hal yang sama, dan juga mazhab Abu Hanifah rahmatullahi alal jami'. Nah, kalau begitu kesemuanya kita pakai, tidak boleh dipisah-pisah. Karena kebijakan sebagian negara bila beradang dari negara yang mazhab Syafi'i, masuk mazhab Syafi'i semua. Mazhab Maliki semua. Akhirnya terbentuklah fanatis mazhab. Yang bila keluar sedikit berarti keluar seolah-olah keluar dari Islam. Ini keliru kaum muslimin. Makanya jamaahir pada umumnya ulama menolak yang seperti ini. Hanyalah satu dua yang mempertahankan harus satu mazhab, kalau tidak nanti keluar dari
dan sebagainya, na'udzubillah. Ada kelas internasional juga ada, apalagi kelas internasional aja, apalagi kelas interlokal. Jadi kaum muslimin ada. Tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak ada khilaf katanya nanti. Tidak ada bantah. Kita kan bagus juga bantah dikit. Bantah-bantah dikit, jangan bantah terus. Bantah-bantah dikit. Apa sebab? Semangat untuk ngaji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang terakhir tadi jangan dicatat. Nah, itu hanya jumlah mu'taridah la mahalla laha min al-i'rab. Suka berbantah. Kan baca itu, yang dihafal itu. Saya ulang jadi hafal jadinya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ke-539 wa ayyaj'ala qawla kulli ahadin wa fi'lahu abadan taba'an li kitabillah thumma sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi setiap orang muslim hendaklah menjadikan perkataan setiap orang, siapapun, termasuk Imam Syafi'i sendiri, karena dia mengatakan itu, wa fi'lahu, dan perbuatannya, juga perbuatan Imam Syafi'i dan selainnya ulama, taba'an li kitabillah, mesti mengikut kitabullah, thumma sunnati rasulih, kemudian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya ma'assalamah. Jelas ini memang harus ditulis dengan tinta emas, sehingga kita tidak lagi terpencar-pencar, semuanya mengarah kepada sinar yang sesungguhnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung menerima yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Wa ayya'lam, dan hendaklah dia ketahui. Siapa tadi? Kita juga. Anna aliman, bahwa seorang alim, yaitu ulama. Kalau kita nyebutnya ulama, ya ulama itu jama' alim. Seorang ulama, in ruwiya anhu qaulun, bila diriwayatkan kepadanya suatu qaul, pendapat, yukhalifu fihi, di dalam pendapatnya itu menyalahi syai'an sanna fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang sudah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada, ya pasti ada yang bertentangan dengan sunnah yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ziarah kubur mendoakan orang yang dikubur, bukan berdoa kepada orang yang dikubur. Nah, kalau ada ulama yang mengatakan enggak apa-apa meminta kepada ahli kubur, kita katakan, ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun dia bilang banyak dalil, tapi tidak disebutkan dalil tadi. Ini kadang itu dalil syar'i mendukung ini. Mana dalilnya? Biar kita bahas. Ya, biar akan ketahuan nanti bahwa dalil yang disebutkan kalau sahih mesti salah paham. Kalau itu hadis, seperti kata Imam Ibn Rajab, setiap hadis yang dijadikan untuk menyalahi yang disyariatkan, dalam hadis sendiri terdapat dalil yang membatalkan. Jelas? Panjang ceritanya, Pak. Bapak minta contoh lagi, nanti panjang cerita nanti. Dia bantah Pak sama orang. Iya. Ya seperti anjuran misalnya, gizik atau bacaan tertentu, amaliyah tertentu, berdasarkan hadis Nabi, dalam hadis itu sendiri akan dapat yang membatalkan pendapat itu. Kata Imam Ibnu Rajab. Kalau Bapak tidak tahu nanti tanya ke beliau. Tapi sudah meninggal tahun 695 dulu. Nah, mudah-mudahan ada Ibnu Rajab lagi. Nah, lau alima sunnata Rasulillah lam yukhalifah. Andainya orang ini benar-benar seorang ahli sunnah, kalau dia tahu ada sunnah Rasulullah, pasti dia tidak akan menyalahinya. Berarti kemungkinan Imam Syafi'i ingin mengatakan kepada kita, ada kemungkinan sunnah itu tidak sampai kepadanya. Wantaqala an qawli ila sunnatin Nabi, dan pasti berpindah dari pendapatnya ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Insyaallah. Nah, wa illam yaf'al kana ghaira muwassa'illah. Kalau dia sudah sampai kepadanya sunnah, lalu dia sudah pahami apa itu sunnah, tidak boleh dia meninggalkannya lagi. Tidak boleh meninggalkan, tidak ada pilihan baginya antara memilih pendapatnya yang bercanggah atau memilih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti mengikuti
sunnah Nabi alaihissalam. Catat lagi dengan tinta. Bawa enggak? Enggak, tuh. Sampai di rumah nanti Pak. Pinjam emas istri, lalu dicairkan, leburkan, nak nulis apa? Perkataan Imam Syafi'i. Kalau Bapak enggak mau nanti serahkan emasnya ke saya. Ini bahasa kiasan Pak dia. Nah. Wa kaifa fa kaifa wal hujaju fi mithli hadha qa'imah. Apalagi hujjah-hujjah dalam masalah ini sudah tetap qa'imah berdiri ala khalqihi, terhadap makhluknya, bima aftaradallah atau bima aftara min ta'atin nabi, dengan dalil-dalil yang sangat banyak wajib taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abana min mawdhi'ihi, dan Allah sendiri yang menjelaskan mawdhi'ul ladzi wada'u bihi, yaitu posisi Nabi yang Allah sendiri yang letakkan posisinya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Subhanallah. Allah sendiri yang telah menetapkan posisi Nabi SAW min wahyihi, dari wahyunya, wa dinihi, dalam agamanya, wa ahli dinihi, dan di kalangan pengikut agamanya. Posisi Nabi dari wahyu sebagai penyampai, penjelas, penerang, penjelas, dan sebagainya. Posisinya dalam agama yang satu-satunya yang wajib diikuti. Yes, yang mengikut, yang diikuti selainnya itu mesti kepadanya kembali. Kalau tidak kembali, maka untuk saat itu kita katakan, mohon maaf saya tinggalkan. Ini saja, jangan marah Ustaz. Kan cuma ini kita beda. Iya kan? Andainya jelas bagi kita, ini sunnah Nabi SAW, lalu Ustaznya tidak bertahan, tidak di sunnah, mohon maaf Ustaz, menurut saya yang saya pahami ini sunnahnya. Oh enggak, menurut saya ini. Ya kalau gitu, mohon maaf saya izinkan saya berbeda dengan Ustaz. Masa enggak boleh beda? Boleh kan? Apalagi masalahnya sifatnya bab sunat, ijtihad. Ini kadang-kadang kita enggak boleh beda. Itu masalahnya, enggak boleh sedikit pun beda. Sampai ukuran janggut pun diukur sentimeternya. Kalau enggak sama, la haula wala quwwata illa billah. Sampai ukuran celananya, cingkrangnya sampai ke tengah betis atau hanya di atas mata kaki. Nabi saja bolehkan dua-duanya. Jelas? Harus dipaksakan juga? Enggak, jangan. Yang ke kantor dengan yang tidak ke kantor beda. Ya, yang ke kantor belum lagi setinggi itu, baru di atas mata kaki dan melalak kemandan ke kita. Ya, saya? Atau paksa pula dia sampai menjelang di bawah lutut. Tapi kalau kita yang menggale dan sebagainya, bebas kita kemana. Itu pun disorot orang juga, tapi tidak masalah. Tidak ada kaitannya dengan SP1, SP2, SP3 dan sebagainya. Jadi harus jangan disamakan, jangan samaratakan. Cuma ustadznya tapi, nah kan itu cuma katanya. Sepahnya cuma kan. Pasti masih di batas-batas yang dibolehkan. Wallahu musta'an. Tapi sampai sinilah dulu. Nah, akhirnya tidak nambah juga, tapi subhanallah seperti kata Imam. Ya tadi saya baca sebelum subuh dan sebelum tidur semalam. Ya. Akhirnya ini saya harus ulang kembali ini karena perkataan Syekh Ahmad Syakir. Kemarin saya baca juga tapi tidak semangat sekarang. Makanya saya ulang kembali dan akan tetap kita ulang. Karena Rabi' bin Sulaiman membaca 50 kali bersama Imam Syafi'i. Kita baru sekali. 2 kali dengan ini. Bab ini aja. Kalau kitabnya belum tamat juga. Dia aja belum tamat. Semoga Allah mudahkan. Panjang umur, murah rezeki, barakah, harta dan istri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.